Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wasallim tasliman katsiran katsira adada khalqi ta'ala wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, kita lanjutkan perbincangan mengenai kisah salihin. Orang beriman wajib belajar dari kisah salihin. Kalau dia tak belajar, dia berdosa. Orang beriman wajib belajar, mempelajari kisah salihin. Wajib menggali hikmah yang tersirat di balik yang tersurat dalam kisah-kisah salihin. Karena apa? Yang membuat orang saleh itu Allah. Allah ajar dia, Allah didik dia, Allah jaga dia, jadi dia orang saleh. Kita ingin jadi orang saleh, kita mesti belajar dong. Fudail bin Iyad rahimahullah, yang hidup 107, yang meninggal 187, meninggalkan kisah-kisah yang banyak dalam hidupnya. Kita ada cerita kemarin, ini serial yang ke-22 hari ini. Siri yang ke-22. Di bawah poin apa? Tentang kemanisan taubat. Fudail bin Iyad merangsang jamaah untuk bertaubat yang hidupnya lalai. Dia hidupnya lalai, tidak ingat sangat kembali kepada Allah. Umur sudah 60 tapi masih lalai. Nah, ini kita kasihan ya. Kita kasihan tengok manusia-manusia, pintu kubur sudah dekat tapi masih melakukan perbuatan yang lalai. Belum lagi tangannya mau pegang Al-Quran. Belum lagi tangannya mau pegang tasbih. Belum mau berzikir, belum mau menambah ilmu. Ini dalam poin yang ke-23. Kebetulan kita serial yang ke-22 ya. Ini memang tepat sekali. Pertemuan kita yang ke-22, poinnya yang ke-23. Tentang kemanisan taubat, rujuklah surah Ghafir ayat 7, 8, dan 9. Yakni berkenaan dengan istighfar para pemikul arasy. Ini selalu kita sebut ya. Ini sepatutnya ayat-ayat Quran yang melekat di hati mukmin. Ayat apa tadi? Surah Ghafir. Surah Ghafir. Nama surahnya pun unik ya. Surah Ghafir. Kenapa dikatakan surah Ghafir? Apa sih arti Ghafir? Ghafir artinya pengampun. Siapa yang pengampun itu? Allah. Tengok di awal surah Ghafir ini ayat 2. Ghafirizam. Ghafirizam. Allah itu mengampun segala dosa. Macam mana Allah mengampuni orang itu? Bila orang itu bertaubat, syaratnya mesti taubat ya. Syaratnya ingin berubah. Kalau dia tak mau berubah, berarti dia yang memilih, dia tidak berubah. Kalau orang itu ingin berubah seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, Encik umur sudah 60, Bapak umur sudah 60. Perjalanan hidup Bapak menuju Allah sudah 60 tahun. Berubahlah. Kalau Bapak mau baik, kalau Encik mau baik. Masuk di hatinya kata-kata itu. Lalu ditanyanya, macam mana sih caranya? Macam mana caranya ingin berubah katanya? Kata Fudail, senang sekali. Very easy. Sangat senang. Katanya apa? Kalau Anda ingin berubah, bukalah lembaran baru dalam hidup Anda. Yang tak pernah pegang Quran, peganglah Quran. Peganglah Quran. Menangislah baca Quran. Belajarlah untuk menangis baca Quran seperti mana Rasulullah menangis, sahabat menangis, Abu Bakar menangis, Aisyah menangis, Utsman menangis, Umar menangis, Ali menangis, sahabat-sahabat menangis baca Quran. Subhanallah. Jadi dalam surah Ghafir ini ayat 7, macam mana Allah caranya mengampunkan dosa orang itu? Dirangsangnya orang itu bertaubat, kemudian dikerahkannya malaikat first class, ad-darajal ula, malaikat yang high class, derajat 1, untuk mendoakan orang itu. Inilah ya, mukmin yang bertaubat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ayat ini, akan didoakan oleh malaikat pemikul arasy.
Apa syarat-syaratnya? Dibaca dalam ayat 7 di awal. Syaratnya 3. 3 syaratnya. Kalau terpenuhi, insya Allah tergolonglah orang itu dalam golongan hamba mumin pilihan Allah yang didoakan malaikat. Dia tidur, malaikat mendoakannya. Dia bangun, malaikat mendoakannya. Dia bekerja, malaikat mendoakannya. Dia berolahraga, malaikat mendoakannya. Subhanallah. Apa syarat yang 3? Tengok ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. 3 syaratnya. Pertama, iman. Malaikat yang menanai, yang memikul aras itu katanya, dan malaikat yang ada sekitarnya juga, kita tidak tahu jumlahnya entah berapa. Yusabbihun, mereka bertasbih. Bihamdi rabbihim, mereka bertahmid. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Wa yu'minuna bih, mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfirun, mereka beristighfar. Lilladzina amanu, untuk orang mukmin. Jadi satu syaratnya mukmin. Iman. Berbezakah mukmin dengan muslim? Memang tidak sama. Muslim itu mungkin dia tidak mukmin sepenuhnya, lalu dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada ayat dalam surah Hujurat membezakan antara mukmin dengan muslim. Kalau mukmin dia merealisasikan imannya. Baik. Syarat pertama iman. Alhamdulillah kita beriman semuanya. Katanya di sini wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat ini meminta keampunan dosa bagi orang yang beriman. Apa teks doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini teks doanya daripada Rabbana. Ya Allah, rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat luas. Sebelum malaikat mendoa, malaikat merayu dulu. Ya Allah, ilmumu sangat luas ya Allah. Rahmatmu luas tiada bertepi ya Allah. Ampunlah orang-orang beriman yang bertaubat dan mengikuti jalanmu ya Allah. Jadi syarat yang kedua at-taubah. Faghfir lilladzina tabu. Syarat yang ketiga ittiba'. Tidak pernah dengar ittiba'. Iya, makanya perlu belajar. Kalau tidak belajar, macam mana mau dengar? Pertama iman, selalu dengar. Yang kedua taubat, selalu dengar. Iman karena buat, taubat karena laksanakan. Yang ketiga ittiba'. Ittiba' itu menuruti, mengikuti aturan Allah. Wattaba'u sabilak. Mereka yang mengikuti jalanmu ya Allah. Yang kita minta dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah aku, bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. Orang yang wattaba'u sabila itu mengikuti jalan Allah, dia berusaha membaiki dirinya. Berusaha membaiki dirinya. Berusaha membetulkan kesilapannya. Berusaha dan berusaha. Bukan duduk tanpa usaha. Wattaba'u sabilak. Syarat yang ketiga, mengikuti jalanmu ya Allah. Ampun dosa mereka dan lindungi mereka daripada azab neraka. Itulah ayat 8 dan 9, ada lagi tuh ya. Mungkin besok kita akan lanjutkan. Sekarang ini kita sorot ayat 7 surah Ghafir dengan ayat 3 tadi. Karena ayat 3 itu membawa nama surah ini surah Ghafir. Karena dalam ayat 3 itu ada kata-kata perkataan Ghafirudz dzam. Allah itu Ghafirudz dzam. Allah itu pengampun dosa. Wa qabilut taub, penerima taubat. Syadidul iqab. Tapi dia punya azab kejam kalau orang tidak bertaubat. Zittaul, rahmatnya sangat luas. La ilaha illahu, tiada ilah selain Allah. Ilaihil masir, kepadanya lah kita akan kembali. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita baca ya 10 kali. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير. Begitulah ya, ghufranaka rabbana wa masir ini ada hubungannya dengan ayat surah Ghafir tadi. Ini ayat berapa? Ayat 285 suratul Baqarah. Ayat 2 terakhir dalam suratul Baqarah yang diawali dengan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sangat baik sekali kita banyakkan membacanya ya, doa istighfar yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.